Pemirsa, persidangan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Yosua memasuki pemeriksaan saksi mahkota. Dua terdakwa dihadirkan sebagai saksi untuk ex-petinggi Biro Paminal Polri, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MJN Marcelina Tumondo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, bagaimana sejauh ini berjalannya persidangan obstruction of justice? Apakah ada fakta-fakta baru yang didalami oleh majelis hakim? Ya, Vera, berjalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi untuk dua terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini baru saja dilanjutkan pada jam 2 siang tadi, sehingga sudah kurang lebih selama 2 jam ini. Dan fokus yang dimintai keterangan atau saksi yang saat ini sedang memberikan keterangan adalah Cuk Putranto, yang juga merupakan terdakwa dari kasus atau perkara yang sama, obstruction of justice ini. Sehingga ini artinya tahapan pembuktian sudah memasuki pemeriksaan saksi mahkota. Dan sebelum saksi Cuk Putranto juga tadi sudah dimintai keterangan dari saksi Irfan Widianto yang juga merupakan terdakwa kasus obstruction of justice. Tentunya poin-poin yang didalami dalam persidangan pada saat ini masih seputar apakah ada perintah-perintah yang didapatkan oleh para saksi ini untuk kemudian melakukan upaya penghilangan atau pengerusakan barang bukti. Dalam hal ini yang sering sekali dibahas dalam persidangan adalah DVR CCTV. Pertama tadi yang disampaikan oleh saksi Irfan Widianto, yang mana ia merupakan anggota Polri yang pada saat itu bertugas di Bareskrim Polri. Ia menceritakan bahwa mengaku mendapatkan perintah pertamanya ini adalah dari Ari Cahya atau dari atasannya untuk datang ke Duren 3 dan juga menemui Agus Nurpatria atau menemui terdakwa. Kemudian barulah dari terdakwa Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto ini mengaku mendapatkan perintah untuk yang kemudian diterjemahkannya adalah perintah untuk mengamankan CCTV atau DVR CCTV tepatnya. Terkait dengan upaya ataupun yang sudah dilakukan oleh Irfan Widianto ini untuk mengganti DVR CCTV tepatnya yang berada di posko seberang rumah dinas Verdi Sambo ini, ia kemudian memanggil ada teknisi CCTV yang bernama Chong Chiu Fung atau Afung yang juga sudah beberapa kali dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi. Kemudian ketika mendengarkan keterangan dari saksi Irfan Widianto ini, terdakwa Agus Nurpatria membantah telah memberikan perintah untuk mengganti CCTV. Ia menjelaskan bahwa perintah yang diberikannya pada saat itu kepada Irfan Widianto adalah untuk cek dan amankan. Hanya kata-kata cek dan amankan yang kemudian disampaikan oleh Agus kepada Irfan Widianto. Tetapi tadi kemudian didalami dalam persidangan ini apa yang membuat dari pihak Irfan Widianto ini menerjemahkannya untuk mengganti DVR CCTV. Kita tahu bahwa Irfan Widianto ini juga sudah beberapa bertahun-tahun menjadi anggota kepolisian. Kemudian ia juga menerjemahkan adanya perintah itu karena ia merasa mendapatkan perintah dari seseorang petinggi di Biro Paminal Polri, sehingga tentunya walaupun perintah itu tidak disertai dengan adanya surat perintah atau surat penugasan, tetap ia melakukan perintah tersebut, apalagi karena kalau kita lihat juga secara kepangkatan Irfan Widianto ini berada di bawah Agus Nurpatria yang berpangkat sebagai Komisaris Besar Polisi. Dan kemudian juga terkait dengan kesaksian saksi lainnya, yakni Cuk Putranto yang sampai saat ini masih dimintai keterangan. Ini juga ada keterkaitannya dengan kesaksian dari Irfan Widianto, di mana kedua saksi atau kedua terdakwa ini mereka bertemu di TKP pada tanggal 9 Juli setelah Irfan Widianto ini mengamankan atau mengganti DVR CCTV. Ia kemudian diminta oleh Cuk Putranto untuk agar DVR itu diserahkan kepada Cuk Putranto. Cuk pada saat ia memberikan keterangan dalam persidangan ini, ia mengaku bahwa alasan ia untuk meminta DVR CCTV ini adalah karena inisiatifnya sebagai asisten pribadi atau SPRI dari Kadif Propam Polri saat itu, Verdi Sambo. Ia merasa bahwa DVR CCTV tersebut harus diamankan agar kemudian tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal sebelumnya tidak ada perintah apapun menurut keterangan dari saksi. Dan terkait dengan kesaksian dari Cuk Putranto ini juga didalami oleh sejumlah pihak, baik jaksa ataupun tim kuasa hukum yang merasa ada sedikit kejanggalan bahwa apakah betul ini sekedar inisiatif atau memang ada perintah seperti misalnya dari Verdi Sambo atau atasan-atasan lainnya dari Cuk Putranto.
Vera. Ya, Marcel, selain terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, bagaimana persidangan untuk terdakwa obstruction of justice lainnya? Ya, untuk hari ini persidangan tidak hanya di ruang sidang utama bagi dua terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria saja, tetapi juga diagendakan ada persidangan untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto, yang mana diagendakan pemeriksaan untuk saksi Afung yang berkapasitas sebagai teknisi CCTV. Kemudian juga diagendakan ada sidang untuk terdakwa Arif Rahman Arifin, ya, dengan agenda pemeriksaan atau meminta keterangan dari ahli. Nah, khusus untuk persidangan bagi terdakwa Arif Rahman Arifin ini, karena majelis hakimnya ini sama dengan majelis hakim yang saat ini masih bersidang untuk Hendra dan Agus Nurpatria, sehingga kami perkirakan bahwa persidangan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin ini akan digelar setelah persidangan di belakang saya ini selesai atau rampung dan juga ditutup oleh majelis hakim. Memasuki pekan ke-7 terkait dengan kasus ataupun persidangan obstruction of justice ini, tentunya sudah ada banyak sekali puluhan saksi yang dimintai keterangan, mulai dari saksi-saksi fakta, bahkan saat ini sudah memasuki saksi mahkota yang dimintai keterangan. Dan tentunya kita nantikan terkait dengan keterangan-keterangan dari ahli yang juga tentunya akan dihadirkan, memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi majelis hakim untuk memvonis para terdakwa, termasuk juga terdakwa dalam kasus obstruction of justice ini adalah Verdi Sambo. Demikian. Baik, terima kasih Marcelina Tumodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.